Seorang pria sedang duduk lesehan sambil bersila. Di depannya ada tampah bambu berisi kembang 7 rupa, anglo kecil yang sudah diisi arang menyala, juga beberapa batang kayu, bubuk kemenyan, dan cawan kuningan untuk menampung sesuatu. Di seberangnya bertengger sebilah keris yang berdiri dengan ujung lancip mengarah ke lantai. Keris yang berdiri tegak melawan seluruh teori fisika dengan aura kemerahan yang memancar temaram di sekitarnya. Dengan perlahan, ia menaburkan bubuk kemenyan dan batang kayu kecil di atas anglo yang terbakar, menimbulkan asap abu-abu yang baunya menyengat, memenuhi seluruh ruangan dan mengaburkan pandangan, membuat mata yang tidak terbiasa akan merasa perih. Di dalam ruang yang temaram, lelaki itu menangkupkan kedua tangannya di atas kepala sambil memberi hormat entah pada siapa, lalu dengan perlahan sambil menunduk mengambil keris yang sedari tadi berdiri menantang gravitasi. Mulutnya berkomat kamit merapalkan mantra dengan berbisik, membuat suara desis tak beraturan dengan bebunyian yang terpatah-patah. Ruangan temaram itu terasa semakin pengap. Sirkulasi udara yang buruk diperparah dengan kepulan asap, ditambah dengan aura-aura dari dimensi lain yang mulai hadir untuk mengambil peran. Hanya saja, mereka semua belum berani menampakkan diri. Bisikan-bisikan tanpa nada membuat riuh ruangan, seolah ikut memanggil sesuatu yang lebih besar, sosok yang sama seperti yang dipuja oleh Mbok Rami. Lelaki itu menempelkan keris di dahinya, sembari terus berkomat kamit, lalu dibasuhnya keris itu dengan air bunga. Ia menggumamkan nada-nada dengan suara bergetar. Dengan takut dan penuh harap, ia akhirnya menggumamkan kalimat-kalimat. Kabijaksanaan labuh wonten ing penggalih wanci ling serongi. Mlebet wonten ing sepi piyambakan ing peteng, wonten ngandhaping condro baskra saking donyaning liyan, ngrasuk ing jiwa ingkang boten merem. Kretekan kayu kalian unine angin ngaturaken langgam. Mantra yang harus dibaca dengan sangat hati-hati agar tak ada kata-kata yang salah, agar sang penguasa dapat terpanggil dan datang. Yang ia tak tahu, Mbok Rumi juga melancarkan sebuah tindakan untuk bisa memenangkan pertempuran ini, dan Mbok Rumi juga sudah mentargetkan Yono sebagai persembahan karena merupakan seorang alpha male yang tanpa disadari banyak orang, bahkan Yono sendiri, bahwa ia merupakan seorang lelaki terpilih yang jika tak dikorbankan akan jadi seorang yang berbahaya nantinya. Perang wes mulai, dongo sing akeh, Banaspati wes golek tumbal. Mantra pemanggil terus dirapal berulang. Sosok-sosok tak kasat mata mulai memakan energi. Ektoplasma berupa gumbalan mulai terbentuk di setiap sudut ruang, berubah menjadi tubuh-tubuh transparan dengan jemari-jemari panjang berkuku hitam. Kulit-kulit pucat kebiruan transparan dengan gaun-gaun panjang. Juga sesosok berbulu hitam serupa icuk dengan mata merah menyala, layaknya seekor gorila dengan taring panjang dan tanduk melingkar. Tak ketinggalan gelindingan kepala-kepala yang bergerak berputar sambil tertawa-tawa. Di luar rumah, beberapa Banaspati sedang berkeliling desa, menambahkan wujud pada warga-warga yang baru pulang dari masjid, membuat yang melihat langsung berlarian kocar-kacir sambil mengangkat sarung dan meninggalkan sandal jepit. Ada juga yang harus berlari dengan celana basah karena terkencing-kencing. Di sisi lain, lantunan gamelan juga sudah mulai terdengar lirih. Perang wis mulai, dongo sing akeh, Banaspati wis golek korban. Pak Soleh bertitah pada Akbar dan Kemal yang hanya bisa berdiam. Mereka hanya bisa mengangguk pelan sambil langsung memanjatkan ayat-ayat suci yang entah apa. Mata mereka terpejam dengan hikmat doa dilantunkan dalam hati masing-masing. Pak Soleh sebagai orang yang lebih mengerti pun akhirnya harus mencampurkan kekuatan doa dan tradisi untuk menggalang kekuatan. Menghadirkan kodam-kodam penjaga berwujud binatang yang jumlahnya tak hanya satu. Sesosok kera putih berekor panjang dengan kain hitam putih melingkar di pinggang. Di lengannya melingkar gelang emas berbendar api. Di kepalanya bertengger mahkota emas dengan ujung lancip, berornamen aksara kuno serupa mantra.
Di depan pintu, sesosok harimau besar dengan warna oranye menyala, duduk tenang sambil menjilati kaki depannya. Juga seorang pria dengan jubah putih dan jenggot panjang hingga perut muncul menembus dinding dan ikut bersila sambil melayang. Di tangannya terhunus pedang dengan gagang emas. Sosok-sosok yang merupakan kodam penjaga pusaka serta leluhur Kemal dan Pak Soleh yang kini ikut bersiap. Malam ini hitam dan putih akan berbenturan. Sementara itu di sisi lain, di atas dipan rumah sakit, Yono sedang gelisah. Matanya sulit untuk terpejam. Obat penahan rasa sakit tak mampu membantunya beralih ke dunia mimpi. Pusaran-pusaran energi yang tak nampak membuatnya terus terjaga dalam hening. Hanya tersisa ia sendiri. Para pasien di ruang perawatan kelas 2 dan keluarga yang menjaga sudah pada terlelap. Ia memang benar-benar sendiri, tanpa keluarga yang menjaga. Orang terdekat sekaligus majikannya sedang berada di desa Lapengan untuk mengamankan Kemal dan Akbar. Lokasi rumah sakit yang jauh dari desa ternyata tak mampu menahan dan membuatnya merasa aman. Sementara di pojok ruangan, sosok Larasati berdiri diam dengan kebaya sederhana. Rambutnya indah tergerai hingga punggung dengan hiasan rangkaian melati yang menjuntai. Mengamati kegelisahan sang kekasih beda alam. Di luar gedung, pusaran energi sedang berkeliling dan saling berbenturan. Raksasa suruhan Bok Rumi sedang berperang dengan gerombolan penjaga yang menunggu rumah sakit. Gada yang dibawanya mengayun menghantam semua sosok yang menghalangi. Terlihat bungkusan kain putih dengan 5 ikatan melayang terpental, menembus dinding-dinding yang dingin. Pun sosok lain berupa wanita bergaun merah yang menyeringai ganas ikut terpental mundur karena energi yang kalah. Rumah sakit yang tenang dalam dunia 3 dimensi kini justru sekarang sedang terjadi peperangan gaib. Angin berembus kencang menerpa daun, ranting, dan pepohonan, menimbulkan derak aneh yang membuat para security yang memiliki kepekaan terpaksa diam di pos penjagaan sambil merapal doa. Orang yang paling berani di dunia mungkin akan ikut bersembunyi dan menjauh. Ini adalah peperangan yang tak mungkin dimenangkan seorang manusia. Laras terus diam, memandang kekasihnya yang terus gelisah tanpa bisa banyak bergerak. Matanya nanar dengan iris dan pupil yang besar. Bibir tipisnya merapal sesuatu yang tak terdengar. Keanggunan dan kecantikan justru bukanlah sebuah kelemahan yang membuatnya tak mampu melakukan sesuatu. Tangannya bergerak, jempol dan jari tengahnya menyatu dengan anggun. Ia bergerak perlahan sambil menari pelan. Matanya perlahan terpejam, kakinya berjingkat pelan, lututnya sesekali ditekuk. Tarian magis itu seperti mengeluarkan sebuah aura putih yang menyebar layaknya kubah. Sebuah percobaan untuk melindungi sang kekasih dari usaha pengorbanan orang lain. Sementara di luar, raksasa hijau membawa Gada berjalan mantap. Kakinya menghentak, kobaran api dari rambut dan bulu dadanya menggetarkan penghuni rumah sakit berlever kroco yang seketika berlari kocar-kacir. Dan iya, bukan hanya melalui energi, makhluk itu akan menumpahkan darah langsung dari fisik Yono yang tak berdaya. Yono yang gelisah kini justru semakin merasa gerah. Mata ketiganya terbuka dengan benderang, hingga ia bisa melihat begitu banyaknya sosok yang menghuni kamar. Bahkan ada yang sedang tidur di lantai layaknya penunggu pasien. Hanya saja, dengan luka yang menganga di leher, darahnya menggenangi wajah dan tubuhnya yang terbaring miring. Yono terkesiap. Di depannya ada sosok gadis pujaan hatinya, sedang berjingkat-jingkat menari dan melambaikan tangan dengan anggun. Bibir tipisnya bergerak tanpa suara, merapalkan doa dengan paduan langgam Jawa milik seorang penyebar agama. Ia ikut membaca doa, ayat-ayat suci yang dipelajarinya sejak kecil ketika ikut mengaji di masjid desa. Ia hanya menatap Laras tanpa rasa takut, hanya rasa rindu bercampur khawatir. Ia tak menyadari bahwa setelah ribuan purnama, sang kekasih masih tetap berada di sisinya, membisikkan kalimat cinta dan perlindungan, juga membisikkan sesuatu untuk menjaga. Aku ora bakal ngijin ke putraiku mlebu terus nyakiti awakmu. Saiki dudu waktune ndelik. Putra wis ditagih kanggo ngutahno getihmu. Begitu kata Laras. Aku tidak akan mengizinkan putra itu masuk.
gak akan mengizinkan raksasa itu masuk terus menyakitimu. Sekarang bukan lagi waktunya bersembunyi. Buto sudah diperintah untuk menumpahkan darahmu, Mas. Suara terdengar dengan lirih di dalam kepala Yono. Suara kekasihnya yang selalu terdengar ketika ia merasa bimbang dan butuh jawaban. Suara yang kali ini berkata tanpa bahasa berbunga, tanpa tanda tanya. Kalimat yang terdengar di kepala membuat Yono menyadari sesuatu. Rasa nyeri yang menderanya kini justru menjadi berlipat ganda. Tak ada lagi efek obat pereda nyeri. Yang ada hanyalah gemerutuk tulang bahu dan kakinya. Belulang itu seakan bergerak, berpisah dari tempat seharusnya, dan menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Camput! Teriakan keras dan umpatan tak mampu menolongnya. Jangankan mendatangkan perawat yang berjaga, teriakan dan umpatan keras itu juga tak mampu membangunkan pasien dan keluarganya yang hanya berjarak 2 meter darinya. Ia ada di persimpangan 2 dunia, dimensi astral dan dunia nyata, membuat suaranya redam terbentur energi dari sang raksasa. Bodoh wani-wani perang karo aku. Minggir kabeh. Aku arep gede menungso iki. Suara menggelegar terdengar dari lorong-lorong dinding rumah sakit. Jangan berani-berani perang denganku. Minggir semuanya. Aku mau darah manusia ini. Sosok-sosok wanita bergaun putih lusuh dan anak-anak kecil berlarian sambil memeluk kepalanya sendiri, berusaha bersembunyi secepatnya. Meskipun darah dari leher terus mengucur membasahi lantai. Juga sosok-sosok tua yang berpegangan tiang infus dengan rambut putih rontok yang kebotakan, wajah pucat dan mata cekung. Mereka menunduk tanpa berani memandang sosok yang raksasa. Sosok tua itu terpental mundur ketika sang raksasa melewati dirinya. Di sisi lain, penduduk desa sebagian besar sudah tertidur. Beberapa yang lain sedang berjaga dan terjaga. Mereka merapal doa, meminta perlindungan dan keselamatan. Seorang ayah sedang bersila sambil menengadahkan tangannya. Di depannya terdapat sebuah buku doa dan sebilah parang untuk berjaga. Sementara suara gamelan semakin hari semakin nyaring terdengar ke seluruh penjuru dusun. Bahkan sampai ke seluruh kelurahan Sumber Arto, yang berarti teror yang semakin meluas kini menuju kawasan terluar dari pusat teror. Di luar rumah, di jalan-jalan menuju desa lapangan berjajar berbagai ala lembut. Mereka berbondong-bondong berjalan melayang dengan wajah-wajah pucat dan berdarah. Mata mereka yang hitam dan berlupang menandakan level keilmuan yang belum seberapa, bermanifestasi menyerupai imajinasi manusia kebanyakan. Mereka berbondong-bondong mencoba mendapatkan repihan kekuatan si Bau Rekso yang memancar terang, yang mereka yakini dapat membuat mereka lebih kuat. Desa lapangan yang sedari tadi sudah riuh, kini semakin riuh karena hembusan angin meniup pepohonan yang menggoyangkan dahan, ranting dan dedaunan. Deretan jati, trem besi, dan randu seolah bergerak seirama dan menari. Juga rumpun-rumpun bambu yang tinggi menjulang berderak saling berbenturan, menambah riuh suasana malam yang makin mencekam, membuat mereka yang terjaga dan berjaga semakin khawatir. Bisa jadi mereka dan keluarga menjadi korban yang diambil sebagai penduduk dimensi lembut. Bisa saja mereka akan kehilangan keluarga tanpa tahu kemana raga-raga itu pergi, seolah dibuat moksa. Sementara itu, Pak Haji menatap dingin jalan desa sambil bersilah dan berzikir, melantunkan pujian dan meminta ampun pada Tuhan Sang Pencipta alam. Ia sudah berserah diri. Berhasil atau tidak bukan hal yang utama. Yang ia pikirkan adalah bagaimana caranya agar pernikahan gaib ini segera berakhir tanpa tumbal seorang pun. Sementara itu, di dalam rumah, Pak Soleh merapal mantra dan doa. Para khodam penjaga kini berputar mengelilingi rumah seolah memberi pagar gaib sebagai perlindungan. Sosok harimau raksasa berlarian dan sesekali duduk tenang sambil menjilat kaki depannya. Suara aumanya membuat sosok-sosok aneh yang lewat dan mendekat seketika menjauh. Juga sosok kera putih, ia dengan santai duduk di atas bumbungan rumah sambil sesekali mencari memicingkan mata menatap gumpalan merah yang terbang rendah.
Kobaran ekor api dari sosok Banaspati yang sengaja diutus Simbau Rekso untuk menjemput siapapun yang menampakkan diri. Untuk yang tidak peka, ini adalah malam dingin dengan iringan gamelan yang menenangkan meskipun mistis. Namun bagi yang peka dan mengerti, ini adalah malam tanpa akhir. Ini adalah malam di mana peperangan akan pecah dari berbagai penjuru. Peperangan yang mungkin saja tidak hanya terjadi dari dua pihak, bisa jadi ada pihak lain yang tak terlihat justru ikut memanfaatkan situasi. Perang para ahli waris untuk mendapatkan kekuatan mutlak dari sang penguasa. Sementara itu, Laras tak terus berkomat-kamit sambil terus menutup kedua matanya. Dalam kondisi yang penuh dengan energi yang berbenturan ini, tak ada orang lain yang merasakan. Pasien lain dan keluarganya masih saja nyenyak tertidur seperti sedang terpengaruh sirup sari tilem, seolah terbius oleh kabut yang terus merekatkan kelopak mata. Sang raksasa terus berjalan tanpa hambatan, menghantam setiap penunggu rumah sakit yang mencoba menghalangi, membakar, dan meremukan tubuh-tubuh transparan hingga tak berbentuk, merubah sosok-sosok lemah menjadi asap yang hancur secara permanen. Karena sesungguhnya setiap kawasan akan memiliki sebuah tabir dan energi dari para penunggu yang sudah ribuan tahun mendiami. Di koridor rumah sakit, potongan-potongan tubuh yang terpencar hancur berserakan dalam dimensi tak kasat. Keadaan mendadak sepi, tak ada suster yang terjaga. Sementara security yang berada di gerbang justru meringkuk di dalam pos jaga karena dikelilingi sosok-sosok gaib yang tak sengaja mendapatkan energi ketakutan. Kuntilanak merah dengan seringai lebar justru mengelilingi pos jaga sambil tertawa nyaring. "Ampun Gusti, tolong lindungi hamba dari godaan setan yang terkutuk." Panjatan doa dengan gemetar membuat sang makhluk justru tertawa senang karena sang security justru tidak khusyuk dan terbata-bata. Sementara di koridor, sang raksasa masih saja melibas setiap makhluk, membuat dentuman dan bunyi berisik pada tiang-tiang rumah sakit juga sesekali menggerakkan dan menggeser benda karena terbentur dengan energi yang sebegitu besarnya. Laras berlevitasi. Tubuhnya terangkat dengan kaki lurus dan tangan yang diposisikan di depan perutnya. Jari tengah dan jempolnya bertemu, sementara kebaya merah yang dikenakan justru bersinar pendar. Ia melayang keluar dari ruangan, menghadang sang utusan agar tak menyakiti kekasih hatinya. Hingga tak berapa lama, mereka berhadapan. Sang utusan kini tepat di ujung lorong, memandang Laras sambil berdecih. Sesekali ia mengusap liurnya yang terus menetes. Tanpa perhitungan yang tepat, Laras bisa jadi santapan dan justru akan menambah kekuatan sang raksasa. Ketika ia hendak memasuki bangsal, kakinya terhenti. Sebuah tabir serupa kubah menghalangi jalannya. Tabir yang dikeluarkan oleh Laras dengan bantuan para leluhurnya, dengan bantuan sosok-sosok lain yang membimbingnya dengan keilmuan yang teramat dahsyat. Sosok-sosok tak terlihat yang selama ini membuatnya bisa terus melindungi Yono. "Minggiro, ora usah wani-wani ndelekno mongsoku. Cahku iki wis dadi syarat kanggo Kanjeng. Minggat, tak pangan kowe." Gelegar suara terdengar, membuat Yono terbelalak kaget. "Minggir, jangan berani-berani menyembunyikan mangsaku. Anak itu darahnya sudah jadi syarat untuk Kanjeng. Minggat, atau aku akan makan kau." Bagaimanapun caranya ia harus ikut berjuang melawan utusan itu. Ia tak ingin dikorbankan. Ia juga tak ingin Laras yang menjadi korban. Pilihan terberat harus ia ambil. Gemeretak tulang belulangnya membuatnya sulit untuk berpikir. "Jika aku tidak bisa jadi pengantin denganmu ketika hidup, aku akan jadi pengantin setelah mati." Yono dengan nekat beranjak dari dipan dengan susah payah. Kakinya yang tak bisa digerakkan mempersulit manuvernya. Juga tancapan jarum infus dan retakan di bahunya membuatnya berjalan seperti mayat hidup, kaku dan tak bisa gesit. Dalam benaknya hanya ada kalimat, "sekarang" atau "tidak" sama sekali. Sembari berjalan tertatih sambil berpegangan pada tiang infus, Yono menyeret kakinya. Dan ketika ia membuka pintu, di depan sudah ada Laras yang melayang. Rambut lurusnya yang tergerai kini berkibar tertiup angin. Di ujung koridor, ia akhirnya melihat apa yang membuat gaduh malam ini. Sesosok raksasa hijau dengan kain yang diikat di pinggang menghantam sesuatu yang transparan menggunakan gada
Bulu dada dan rambutnya menyala terbakar, melambangkan kekuatan dan kemarahan. Sementara Laras hanya diam melayang sambil terus memejamkan kedua matanya. Mulutnya terus menembangkan langgam pujian pada Tuhan yang isinya adalah permohonan ampun dan perlindungan. Di saat yang sama, akhirnya muncul dua sosok pria dan wanita dengan membawa tombak dan pedang. Sosok berpakaian pengantin Jawa yang dikenal oleh Yono. Sosok yang sudah sangat familiar ketika ia kecil. Ayah dan ibunya yang ternyata juga dikorbankan sebagai patih dan selir Simbau Rekso, yang entah bagaimana justru hadir dan ikut melindungi sang anak. Kedua sosok itu tersenyum dengan riasan merona. Sebuah hiasan berbentuk daun dari emas menjepit kedua telinga, memancarkan aura putih yang memperkuat tabir pelindung milik Laras. Melihat targetnya mendapat bala bantuan, sang utusan akhirnya menggeram ganas, menggetarkan seluruh kaca bangunan, membuat seluruh makhluk yang berkelebat seketika terpental dan hilang. Dan dengan sekali ayunan gada apinya, tabir pelindung itu runtuh, hancur, dan membuat Laras serta sosok orang tua Yono terpental jauh. Saiki ketemu sing arep tak kotahno. Sekarang darahmu yang akan aku tumpahkan. Sang raksasa berjalan mantap dengan langkah berat, menggetarkan bangunan tanpa membangunkan seisi rumah sakit yang terpengaruh sirup sari tilam. Tubuh Yono yang kaku tak mampu bergerak cepat kini justru mematung. Tubuhnya terangkat melayang dengan wajah menengadah. Ceruk lehernya terbuka lebar seperti tercekek. Di waktu yang sama, dusun Lapengan kini benar-benar sepi. Tak ada suara seorang pun yang terdengar. Bahkan suara Pak Haji juga tak dapat menembus gendang telinganya sendiri. Tetabuhan bergantian dengan suara gamelan terdengar semakin nyaring. Bahkan sampai perbatasan kabupatennya memiliki simpang 5. Jalanan desa kini dipenuhi iring-iringan makhluk yang membawa potongan kepala, tangan, jantung, dan berbagai seserahan untuk sang penyelenggara hajatan. Puncak parade orang mati sudah dimulai, dan mereka berbelok tak jauh dari kediaman Pak Soleh menuju punden kuno, melintasi sawah yang kini diterangi jejeran cahaya banaspati. Tak jauh di depan mereka terdapat sebuah gerbang besar dengan prajurit-prajurit berkepala kerbau yang berjaga. Prajurit yang diambil dari tumbal-tumbal pesugihan para manusia serakah yang ingin kekayaan tanpa ingin bersusah payah. Keris diacungkan, kemenyan dan sesembahan sudah dihidangkan. Asap jelaga dan aroma kini membentuk sebuah tubuh dan melayang menembus dinding batu. Tumbukan besi di luar rumah bergerak dan bergetar menimbulkan suara ricuh. Sosok kabut putih yang kini melayang menuju rumah Pak Soleh yang jaraknya tak jauh, hanya beberapa ratus meter. Sosok asap putih itu perlahan seperti mengeluarkan kekuatan aslinya, mengubah perlahan warna menjadi lebih gelap dengan tudung hitam, membawa sebuah tombak api. Sosok yang selama ini tidur dengan terpaksa harus dibangunkan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan menumpahkan darah yang tak lain adalah darah dari sang bayan itu sendiri. Sosok hitam itu kini sudah memiliki tubuh yang solid. Saling membawa tombak, ia datang mendekat dengan tanpa terlihat. Bahkan sosok monyet putih yang sedang duduk di atas bumbungan atap pun tak mendeteksi keberadaannya. Si hitam yang mampu berada di mana saja justru tidak menampakkan dirinya dengan kesatria. Saiki kowe sing mati, gete dibayar gete, gete sing dikutano eyang puyutmu. Sekarang kamu yang mati, darah dibayar darah, darah yang ditumpahkan eyang buyutmu. Di sisi lain, Poniran adalah warga Lapengan yang hidupnya bisa dibilang sangat cukup, meskipun tidak berlebihan. Keluarganya adalah salah satu warga desa pendatang 50 tahun sebelumnya. Kakeknya adalah seorang pedagang yang menikah dengan neneknya yang warga desa asli, yang mana sebenarnya kakek dan neneknya merupakan sepupu jauh dari terah yang sama. Leluhur sang kakek dahulu adalah kerabat dekat Seng Babat Alas, yang mana leluhur dari Pak Soleh, Mbok Rumi dan Poniran adalah orang yang sama, yang akhirnya saling berseteru karena memperebutkan manuskrip di daun lontar hingga saling menumpahkan darah. Sebuah ajian yang membuat si pelantun dapat berkah dari Simbau Rekso yang menguasai dimensi yang tak kasat
dan menjadikan sang pelantun menguasai segala kanuragan dan ilmu kebatinan sang junjungan. Bagi yang berhasil melantunkan langgam ajian itu, kekayaan adalah suatu yang tak perlu lagi dicari. Hanya memikirkan, maka uang dan harta akan muncul sekejap kedipan. Juga kekuasaan dan kekuatan membuat yang berhasil melantunkan akan dihormati, dihargai, dan ditakuti bahkan oleh seorang pemimpin negara. Kemampuan untuk berlevitasi dan berteleportasi yang berarti jarak, waktu, dan hukum gravitasi tak lagi menjadi halangan untuk berpindah tempat. Dan tentunya, keabadian dan kemampuan tidak akan pernah menua. Atas segala keinginan itu, akhirnya anak cucu Seng Babat Alas saling berseteru. Dan leluhur Poniran adalah salah satu dari keturunan yang dahulu sempat bereksodus, meninggalkan lapangan untuk menghindari tumpahan darah yang lebih besar. Dan secara kebetulan, akhirnya kakek Poniran justru menikah dengan seorang gadis yang merupakan salah satu warga lama di lapangan. Sejak kecil, Poniran selalu diceritakan oleh sang kakek bahwa keluarga mereka adalah tertua di desa. Hanya sang kakek selalu memperingatkan bahwa hal ini dapat menjadi bumerang jika asal-usul keluarga mereka diketahui. Oleh karena itu, Poniran dewasa yang sudah menikah akhirnya berpisah rumah dengan keluarganya. Cara yang sama seperti yang dilakukan Pak Soleh. Sebenarnya Poniran sudah sangat lama merencanakan aksinya, bahkan bertahun-tahun sebelum ia akhirnya kembali dan menetap di lapangan. Hanya saja, semua rencananya dirasa belum cukup matang. Ia belum memiliki kekuatan yang cukup jika harus berhadapan langsung dengan Pak Soleh atau orang lain yang mungkin saja juga memiliki rencana yang sama, yang mana ternyata orang itu adalah Mbak Rumi yang sampai saat ini tak diketahui aksinya oleh Poniran maupun Pak Soleh. Poniran sangat sering bepergian ketika malam dengan sembunyi-sembunyi, membawa bungkusan berupa dupa, kembang 7 rupa, kemenyan, dan sesekali darah ayam hitam ke punden tempat Kemal ditemukan. Dan saat itu ia mencari berkah dan bala bantuan berupa khodam untuk memperkuat ajian dan memuluskan rencananya. Poniran yang saat itu berhasil mendapat pusaka berisi khodam akhirnya mulai membangun kekuatan, memberi makan khodam peliharaannya dengan sosok-sosok kecil yang lain. Sosok astral yang berusia muda dan tak memiliki harapan. Ia diam-diam menangkap, mengoleksi, dan memberikan sosok-sosok itu sebagai makanan sang khodam agar lebih kuat. Sesungguhnya khodam yang dipelihara oleh Poniran adalah salah satu makhluk budak Simbau Rekso yang sengaja dipinjamkan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu mengorbankan anak cucu Seng Babat Alas untuk dijadikan prajurit, patih, danyang, bahkan calon pengantin, yang untuk itu diberikan imbalan berupa kekuatan, kekayaan, kekuasaan, dan keabadian. Di sisi lain, sopo gue? Kau wani-wani yang ngelawan aku? Sebuah teriakan akhirnya keluar diiringi seringai dan geraman dari sosok kera di atas atap. Sebuah luka tusuk di punggung membuatnya berlutut. Siapa kamu? Berani-beraninya melawan aku? Darah yang menetes ikut mendidih karena efek dari tombak api. Sementara sang makhluk hitam bertudung hanya tertawa sambil terus menyembunyikan wujud. Ia bisa hadir di setiap bayang-bayang dan dalam kegelapan malam. Bayang-bayang ada dimanapun. Sosok kera itu bersiaga, memasang kuda-kuda sembari mengeluarkan sebuah gada emas. Salah satu sisinya berbentuk gerigi yang bisa meremukkan tulang siapapun yang terkena hantamannya. Sambil mengayunkan gada dan bersiap, ia berteriak, "Kalau kamu berani, kalau benar-benar kuat, jangan sembunyi." Teriakan itu hanya dibalas dengan gelak tawa yang menggelegar. Mbah Macan ikut bersiaga di dalam rumah, menjaga para cucunya yang sedang merapal doa sambil terus mengharap perlindungan Tuhan. Mbah Ketek yang sempat terluka semakin murka dan berteriak-teriak, membuat sosok-sosok gaib di sekitar berlarian menjauh, seperti segerombolan semut yang terjebak di tengah peperangan para gajah. Mereka harus segera pergi menjauh daripada terinjak. Sinar-sinar keemasan melesat dari gada, menerangi sudut-sudut gelap malam dengan cahaya yang berkilat-kilat. Sinar-sinar yang secara tak sengaja membakar dan menghanguskan sosok-sosok gaib rendahan yang terlambat melarikan diri dan bersembunyi. Kamu kira bisa mengenai aku? Monyet, sebentar lagi kamu yang akan aku makan. Kamu yang bakal jadi tambahan kekuatanku. Serangan dibalas dengan ejekan. Sang utusan yang sedari tadi ternyata bersembunyi di dalam tanah kini justru menyerang balik.
Sebuah serangan yang tak disadari oleh Mbah Ketek. Tusukan itu mengenai perut dan tembus hingga punggungnya. Tombak api menancap dan membakar daging dan mendidihkan darah. Mbah Ketek tersungkur, lehernya digerogoti dengan lahap, jantungnya dicabut dari dada, darah tertumpah, menetes membasahi atap dan tanah. Sosok utusan Poniran tertawa. Gelak tawanya membuat angin di sekitar berhembus dengan kencang. Tawa jahat yang diiringi suara derak rumpun bambu dan lambaian dandan, juga rontokan dedaunan terembesi. Poniran tersenyum. Pesuruhnya sudah mengalahkan dan bahkan memakan penjaga Pak Soleh. Jalannya untuk mengorbankan cucu Seng Babat Alas kini semakin mudah. Yang saat ini ia bingungkan adalah mengapa ada energi lain yang ia lihat, sebuah energi yang sama kuatnya seperti miliknya, energi yang tujuannya sama-sama mencari kekuatan melalui sebuah utusan. Poniran harus lebih siaga dan cepat menyelesaikan urusannya, karena bisa jadi akan ada orang lain yang bisa menghambat usaha dan menggagalkan seluruh rencana yang sudah ia jalani sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan ia tak mau segala pengorbanannya menjadi sebuah kesia-siaan yang fana. Ia sudah memisahkan dirinya dari keluarga yang sangat ia kasihi. Ia mengorbankan diri untuk tetap terlihat lemah dan miskin, sementara ia memiliki sumber daya yang besar, yang mana itu semua harus tetap ia sembunyikan rapat-rapat. Yang tak banyak orang lain tahu adalah sebuah ruangan yang tersembunyi di bawah kamar tidur Poniran. Sebuah ruangan yang ia gali dan bangun dengan susah payah, sendirian, memanfaatkan segala pengetahuannya di bidang mesin dan konstruksi yang ia pelajari dari banyak orang yang ia temui di kota. Ruangan itu terdiri dari dua bagian, yang salah satunya adalah tempat menyimpan segala uang dan harta berupa kalung dan gelang emas milik Poniran yang ia dapat dari warisan dan hasil mengalap berkah dari punden keramat. Sedangkan ruangan satunya adalah tempatnya bersemedi dan menyajikan sesajen persembahan. Dalam seringai dan rasa bangga, ia merasa sudah mendekati kemenangan. Sebentar lagi ia akan mendapatkan hak yang selama ini direbut dari leluhurnya. Hak yang membuat kakek buyutnya harus eksodus, meninggalkan lapangan. Selangkah lagi, segala niatan dan haknya akan berada dalam genggaman. Sementara di sisi lain, Pak Soleh berkomat kamit sambil terus menyenandungkan doa mohon perlindungan dalam langgam Jawa. Kedua pemuda bodoh itu masing-masing terus memanjatkan doa seadanya, bahkan sampai doa sebelum makan dan berbuka puasa. Kekalutan dan ketakutan membuat mereka tidak fokus untuk merapal doa yang dianggap paling relevan dengan kondisi. Di benak mereka, setiap doa memiliki kekuatan dari Sang Pencipta, dan doa apapun layak untuk dicoba. Mbah Macan yang sedari tadi bersiaga sambil berjalan berputar mengelilingi menjaga tiga manusia itu, akhirnya mulai menegangkan otot jemarinya, mengeluarkan cakarnya yang tajam dan berkilau, panjangnya hampir setunjuk lelaki dewasa. Telinganya yang tergerak-gerak seperti sedang mendengarkan sesuatu. Hidungnya mengendus-endus kasar, merasakan perubahan suhu lewat ujung helai kumisnya. Aku ra iso nglindungi kowe kabeh. Aku ra iso jamin kowe wong telu bakal urip kabeh. Sambil menancapkan kuku dan bersiap menyerang, ia berbisik dalam kepala mereka bertiga. Aku tidak bisa melindungi kamu semua. Aku tidak bisa jamin kamu bertiga bakal hidup semua. Dan itu sejenak, dalam ekspresi yang mikro, Pak Soleh tersenyum sekilas dan bergumam dalam hati. Sudah saatnya aku menebus semua kesalahan leluhurku, batin Pak Soleh. Sementara itu di sisi lain, suara gemuruh angin, derak ranting dan rumpun bambu yang bergesekan membuat konsentrasi Kemal dan Akbar semakin sulit untuk berpusat. Ketidakcakapan dan ruhani yang tak mumpuni membuat mereka cepat teralih dan tergoda dengan distraksi yang minimum. Kekhusyukan mereka cepat pudar hanya karena rasa takut dan kaget ketika mendengar raungan dan rintihan. Akbar yang terbantu dengan meditasi dan ketenangan batin yang mulai terasah membuatnya sedikit lebih mudah untuk memusatkan pikiran dan berdoa. Tanpa disadari, sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, membuatnya terperanjat dan seolah berdiri dengan latar belakang yang berjalan mundur dengan cepat.
Imajinya terbawa oleh sesuatu yang tak kasat dan membuatnya terdampar di suatu tempat. Akbar berdiri terdiam, mematung sejenak memandang sekeliling yang merupakan deretan vegetasi yang berbagai rupa. Pepohonan besar yang tinggi menjulang dengan pucuk tinggi menantang angin. Juga rimbun pohon beringin dan trembesi yang tumbuh subur melindungi sumber air di bawahnya. Tak jauh di depannya, segerombolan orang-orang berjalan berbaris sambil membawa bungkusan kain di pundak. Ada yang menggendong bayi merah yang baru lahir, memegang tali kekang binatang ternak berupa anak sapi dan beberapa ekor kambing. Sebagian besar dari mereka memakai pakaian lusuh dengan dada terbuka, yang wanita menggunakan jarik dan kemben dengan rambut digelung seadanya. Tak lebih dari 50 orang berjalan beriringan sambil sesekali menoleh kiri dan kanan. Beberapa orang di belakang membawa tombak dari kayu dengan ujung yang diruncingkan, dipimpin oleh seorang lelaki berumur sekitar 40 tahun dengan jenggot yang panjang, memakai ikat kepala dari kain batik. Perlahan, Akbar berjalan mengikuti rombongan. Kawanan warga yang eksodus dari kampung halaman karena invasi para menir company yang merebut tanah leluhur mereka, membuat mereka menjadi budak di tanah kelahiran sendiri. Tepat di bawah pohon rindang, mereka semua berhenti, beristirahat sambil mengistirahatkan kaki, minum dan makan seadanya dari perbekalan yang ada. Sebagian menyalakan api dan membakar ubi dan singkong yang mereka temui di perjalanan. Malam menjelang, mereka semua harus beristirahat dan menyalakan api untuk sekedar menghangatkan tubuh dari sergapan suhu dingin yang menusuk, juga sebagai antisipasi dari serangan binatang buas yang bisa saja memangsa mereka entah dari mana. Sang pemimpin yang waktu itu membawa istri dan kedua anaknya ikut merapatkan diri pada rombongan. Tak ada jarak antara si miskin dan si kaya. Mereka semua sekarang berada dalam kondisi yang sama, terancam oleh para company yang bisa saja menangkap, membunuh, dan menjadikan mereka budak di perkebunan tebu dan palawija. Ki Suroso adalah orang yang memimpin rombongan, seorang lelaki sederhana yang membuat keberanian warga berkobar untuk mengadu nasib dan meninggalkan tanah leluhur mereka demi kehidupan yang lebih baik. Dengan keilmuan kanuragan dan pengetahuan tempur yang cukup untuk membela rombongan, ia memisahkan diri sejenak, mencabut sebilah keris yang tersemat di punggungnya dan meletakkan di depan dahinya, berdoa serta memohon bantuan dari leluhur untuk bisa terus berjalan dan menyelamatkan sanak keluarga dan warga yang dengan setia mengikuti langkahnya. Dari semedinya itu, ia akhirnya ditemui oleh Simbau Rekso, entitas dengan kekuatan besar yang menguasai area yang mereka tempati. Sosok yang akhirnya mengizinkan mereka membuka lahan dan menetap di area itu, mengubah area itu menjadi desa lapang dengan tanah subur yang bisa ditanami. Dari kata lapang itu akhirnya desa ini dinamai Lapengan. Dalam kelebatan bayangan masa lalu, Akbar dibawa melintasi masa demi masa, seolah perjalanan waktu terasa jauh lebih cepat dari yang terjadi di dunia nyata, hingga ia bisa melihat bagaimana Lapengan yang awalnya hutan berubah menjadi area lapang dengan rumah-rumah gedek dengan tiang-tiang bambu dan kayu sebagai penyangga. Warga yang tadinya hanya berjumlah 50 orang akhirnya bertambah, beranak pinak dan beregenerasi. Mereka yang berumur tua sebagian meninggal karena usia dan demam karena malaria. Daya tahan yang lemah membuat generasi cepat berganti, menyisakan para warga dengan usia muda yang memegang teguh falsafah yang dianut oleh sang babat alas. Ketika anak dari Ki Suroso dewasa dan beranak pinak, generasi itu akhirnya terpecah karena memperebutkan pusaka yang dimiliki oleh sang kakek buyut, sebuah ajian, pusaka, dan sebuah manuskrip kuno yang tertulis di daun lontar tua, sesuatu yang diperoleh Ki Suroso dan Simbau Rekso sebagai hadiah dan mekanisme pertahanan diri dari para company yang mencoba merebut tanah Lapengan, sesuatu yang oleh Ki Suroso digunakan untuk menyamarkan keberadaan Lapengan dari mata yang kasat. Orang yang berniat jahat akan sulit menemukan Lapengan karena tersamarkan oleh tabir gaib berupa hutan lebat. Ini seperti tempat yang ada di kisah keluarga Babat Ningrat atau Babat keluarga Ningrat. Ya, situ pengalirannya. Ini sama ilmunya kayak gini. Kita lanjut. Cucu tertua dari Ki Suroso akhirnya menyembunyikan pusaka berupa keris, manuskrip kuno, juga beberapa batu berharga di beberapa lokasi.
dengan tujuan agar tak menjadi bahan rebutan antar generasi, yang mana setiap keturunan merasa sama berhaknya untuk mewarisi segala ilmu kanuragan dan berbagai pusaka dari leluhur mereka. Simbo Rekso yang awalnya menolong dengan memperbolehkan mereka tinggal dan membuka lahan, akhirnya murka dengan segala keserakahan dan pertikaian antar anak dan cucu Ki Suroso. Sosok penguasa daerah itu justru mendatangi mereka semua melalui mimpi, bertitah dan menjanjikan bahwa ia akan memberikan segala kekuatan, kekuasaan, kekayaan, dan keabadian pada sang pewaris yang sah. Wangsit yang didapat ternyata menjadi pemantik pertikaian yang semakin menjadi. Garis keturunan Ki Suroso saling bunuh satu sama lain, saling mengorbankan dan menumbalkan satu dan lainnya. Bahkan tak ragu, ada yang menumbalkan anak mereka sendiri sebagai persembahan untuk Simbo Rekso agar mendapatkan bantuan untuk menemukan pusaka beserta ajian peninggalan yang disembunyikan. Hal ini terjadi dari tahun ke tahun, dekade ke dekade, generasi ke generasi, hingga setiap keturunan itu semakin banyak, semakin kabur berbaur. Lantas semua yang merasa keturunan Ki Suroso menyatakan perang satu sama lain, hingga sebagian kecil yang merasa lebih lemah memilih pergi, meninggalkan desa tempat mereka dilahirkan, yang salah satunya adalah kakek buyut Poniran. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya, Bang Sojana Story, dan tentunya buat teman-teman yang sudah setia menyimak di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah ejaan ya, salah kata atau salah lainnya. Mohon maaf, itu tidak disengaja. Saya pamit, wassalamualaikum, sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.